Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun mungkin selamat siang ya buat anak-anakku mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar teknologi hasil ternak. Untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan bicara mengenai lipid ya, mengenai lipid. Nah, untuk mata kuliah dasar teknologi hasil ternak ini ada buku ajarnya. Jadi buku ajarnya yaitu Dasar Teknologi Hasil Ternak yang diterbitkan oleh UB Press, yang ditulis oleh Bapak Agus Susilo, Prof. Jalar Rosidi, Bapak Firmansyah, dan Ibu Mulia Winirsyah Apriani atau biasa dipanggil Ibu Yani ya. Nah, di buku ajar dasar teknologi hasil ternak ini pokok bahasannya yaitu ada 14, yaitu mengenai pendahuluan. Ini pokok bahasan di mata kuliah dasar hasil ternak ya anak-anakku semua. Jadi ada pendahuluan, ruang lingkup dasar teknologi hasil ternak yang di awal perkuliahan itu sudah dijelaskan oleh dosen koordinator. Kemudian karbohidrat ya, karbohidrat dalam produk hasil ternak. Kemudian ada protein dalam produk hasil ternak dan air dalam produk hasil ternak. Dan untuk yang kelima ini yaitu mengenai lipid dalam produk hasil ternak. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pemanasan, pengeringan, pendinginan, pembekuan, dasar fermentasi, nanoteknologi, iradiasi, pengemasan, pengalengan, dan bahan tambahan pangan. Untuk mengingatkan kembali bahwa ada penilaian UTS, kemudian ada UAS, ada praktikum, ada tugas, dan ada kuis serta keaktifan. Jadi anak-anakku kuliahnya bukan hanya mendengarkan saja, tapi juga harus aktif ya, aktif bertanya, kemudian aktif menjawab pertanyaan seperti itu ya. Kemudian untuk yang baik komponen karbohidrat, protein, lipid, dan air itu, terutama yang ini nanti adalah tentang lipid ya anak-anakku semua, itu menganalisis komponennya yang terkandung dalam bahan pangan hasil ternak. Kemudian bagaimana perubahannya ya, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas fisik dan kimia bahan pangan hasil ternak itu, karbohidrat, protein, lipid, dan air, serta menerapkan proses pengujian pada bahan pangan hasil ternak ya. Kemudian nanti akan dijelaskan juga mengenai pengertian lipid, klasifikasi lipid, yaitu ada lipid sederhana, lipid kompleks, lipid prekursor dan derivat, ada struktur lemak, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Ini nanti ada hubungannya dengan penyakit jantung, hipertensi ya. Kemudian ada sifat fisik dan kimiawi lemak, ada hidrolisis, ada oksidasi ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian. Jadi lipid itu yang paling tepat adalah senyawa biomolekul yang larut dalam pelarut nonpolar. Jadi ada kloroform, ether, benzen, dan lain sebagainya. Nah, untuk metabolisme di karbohidrat dan protein itu akan menghasilkan energi yang hanya 4-5 kilokalori per kilogramnya ya. Sedangkan untuk metabolisme lemak itu menghasilkan energi yang sangat lebih tinggi, yaitu 9 kilokalori per kilogramnya ya. Kemudian bentuknya, ini bentuknya. Bentuk lipid itu adalah trigliserol dan lipoprotein ya. Nanti silakan untuk penjelasannya lebih lengkap juga silakan untuk membaca ya. Jadi untuk menambah wawasan anak-anakku juga silakan membaca untuk artikel-artikel yang lain. Jadi bukan hanya terpacu pada buku ajar ya. Kemudian sifat lipid itu ada hidrofobik atau yang disebut dengan atau nonpolar atau tidak suka air. Jadi untuk gampangnya hidrofobik, fobia gitu ya, fobia jadi takut, jadi tidak suka. Nah, kalau yang hidrofobik itu berarti yang nonpolar atau tidak suka dengan air. Kemudian yang hidrofilik.
Hidrofilik itu polar dan suka air. Untuk yang hidrofobik dan hidrofilik ini ya, itu nanti untuk penelitian yang kedepannya bisa berhubungan dengan misalnya emulsi untuk pembuatan mayones seperti itu. Jadi ada nanti pasti akan ditanya apa itu hidrofobik, apa itu hidrofilik. Jadi jangan terbalik ya. Kemudian ini adalah komponen lemak yang tadi Bu Dedes jelaskan ya. Ya, yang Bu Dedes jelaskan. Jadi ada hidrofilik itu di bagian yang atas ya. Kemudian ada yang hidrofobik itu yang bagian bawah yang seperti kaki ya. Kemudian klasifikasi lipid ya. Jadi ada lipid sederhana ya. Yang pertama ada lipid sederhana, itu ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contohnya yaitu lemak dan lilin. Kalau minyak itu bentuk cairnya dari lemak ya. Kemudian untuk lipid kompleks ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Misalnya yaitu fosfolipid, glikolipid dan lipid ya. Kemudian yang ketiga yaitu lipid prekursor dan derivat. Contohnya yaitu asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, kemudian keton bodies ya, kemudian lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon ya. Jadi lipid itu juga bisa larut pada vitamin, lipid yang terlarut, jadi terlarut pada vitamin dan hormon ya. Contoh asam lemaknya, jadi ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tak jenuh ya. Kemudian ini adalah contoh gambarnya asam lemak ya. Jadi ada yang namanya asam stearat, ada yang namanya asam oleat, ada yang namanya asam linoleat. Nah, itu berbeda pada ikatannya. Jadi ada ikatan rangkapnya, di mana ikatan rangkapnya itu. Seperti itu ya. Kalau yang asam stearat itu ada di ujung ya. Kemudian kalau yang asam oleat, oh ini yang ada Bu Dedes kasih di dekatnya di dekatnya huruf A itu ya. Itu. Kemudian kalau yang asam linoleat itu ada dua rangkap, ada dua ikatan rangkapnya ya. Kemudian kalau di produk ternak itu ada yang produk mungkin kita sudah biasa ya minum susu itu. Ini adalah gambar bagian dari lemak pada susu ya. Jadi ini adalah gambar lemak pada bagian pada produk ternak yaitu susu. Jadi ada fat globulanya, ada globula lemak. Kemudian ini adalah pada skim milk. Jadi skim milknya itu yang warnanya bening ini ya. Nah, kemudian struktur lemak. Jadi untuk struktur lemak itu satu molekul gliserol itu mengikat 3 molekul asam lemak ya. Satu molekul gliserol itu mengikat 3 molekul asam lemak itu ini, jadi nanti ikatannya jadi R1, R2, R3 seperti itu. Jadi mengikat 3 asam lemak menjadi triglycerol. Jadi ada R1 COOH, R2 COOH, kemudian ada R3 COOH itu ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai asam lemak jenuh atau saturated fatty acid, itu kalau terlalu banyak akan menyebabkan penyakit aterosklerosis atau penyakit hipertensi atau tekanan darah. Jadi ini kurang bagus ya. Kalau untuk yang asam tak jenuh, itu asam tak jenuh, ada asam tak jenuh tunggal, ada asam tak jenuh ganda. Nah, asam lemak ini adalah asam lemak esensial dan tidak bisa diproduksi atau disintesis oleh tubuh. Contohnya asam lemak oleat, linoleat, linolenat. Nah, tadi strukturnya tadi sudah ada di slide sebelumnya ya. Tadi penjelasan berbeda juga, asam oleat, linoleat dan linolenat ini berbeda jumlah dan posisi ikatan rangkapnya. Tadi ada yang hanya di ujung saja, kemudian ada juga yang satu ya, satu di tengah, ada yang dua tapi di tengah ya. Nah, kemudian ada juga
ini kalau misalnya kita makan omega 3, nah itu membantu fungsi kerja otak. Ada juga yang omega 6, itu juga termasuk adalah asam asam lemak yang tak jenuh ya. Ini ikatannya, jadi kalau asam lemak jenuh ini tidak ada ikatan ikatan rangkapnya ya, hanya di atas itu saja. Nah, untuk yang tak jenuh tunggal itu namanya tunggal berarti hanya satu ya, yang ada tanda panah birunya itu ya. Kemudian kalau yang lemak tak jenuh ganda itu ada dua, ini sudah dikasih tanda panah biru itu ya. Nah, kemudian pada asam lemak tak jenuh terdapat asam lemak cis dan trans ya, cis dan trans. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau kita belajar di dasar teknologi hasil ternak, kita harus juga tahu strukturnya ya. Nah, ini ada ikatan. Kalau yang cis itu hanya seperti melengkung saja, tapi kalau yang trans ya, kalau yang trans itu seperti seperti berbelok gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah yang omega 3 ya, yang cis itu omega 3 ini adalah yang bagus ya, yang good. Kemudian kalau yang trans itu yang jelek ya. Kemudian sifat fisik dan sifat kimiawi lipid ya. Kalau lemak hewan dan tumbuhan itu susunan asam lemaknya berbeda-beda ya. Sekali lagi, lemak pada hewan dan tumbuhan itu susunan asam lemaknya berbeda-beda ya, secara kimiawi itu akan berbeda-beda ya. Kemudian kalau secara fisik, lemak hewan itu padat pada suhu ruang, dan lemak tumbuhan itu cair ya, itu cair. Kemudian lemak yang mempunyai titik lebur tinggi itu mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak cair atau yang biasa disebut minyak itu mengandung asam lemak tidak jenuh ya. Sedangkan untuk asam lemak tidak jenuh itu memiliki titik leburnya yang lebih rendah. Jadi misalnya pada minyak ya. Kemudian ini yang terakhir mengenai materi tentang lipid, yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia pada lemak ya. Jadi ada hidrolisis, ada oksidasi, kemudian ada otooksidasi, dan juga ada hidrogenasi. Nah, untuk yang hidrolisis yaitu reaksi minyak atau lemak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, ini akan mengakibatkan kerusakan minyak dan lemak karena terdapat air ya. Jadi kalau sudah terdapat air, itu akan menyebabkan bau tengik pada minyak. Mungkin kita kalau beli makanan yang ada minyak atau mungkin minyak itu seperti bau tengik. Nah, itu adalah karena reaksinya hidrolisis ini ya. Kemudian nanti silakan belajar mengenai ada istilah reaksi penyabunan. Jadi ada menambahkan basa. Apa itu reaksi penyabunan? Nanti silakan dibaca ya. Kemudian untuk reaksi kimia lemak itu ada hidrolisis, ada oksidasi ya, otooksidasi, dan ada hidrogenasi. Nah, untuk yang hidrolisis itu reaksi minyak atau lemak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan asam lemak bebas dan gliserol. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan minyak dan lemak. Karena apa? Karena terdapat air sehingga menyebabkan bau tengik pada minyak. Jadi bau tengik itu ya, misalnya kalau minyak kalau ada baunya kok nggak enak ya, itu namanya tengik atau ketengian pada minyak ya. Nanti kita juga di buku itu, di buku ajar itu juga ada istilah reaksi penyabunan. Jadi menambahkan basa pada proses ini ya. Nah, proses selanjutnya yaitu oksidasi ya, proses oksidasi yaitu pembentukan radikal bebas ya. Asam lemak tidak jenuh menjadi tengik karena pembentukan senyawa hasil pemecahan dari peroksida ya. Kemudian ada juga istilah otooksidasi ya, dimulai dengan pembentukan radikal bebas. Nah, faktor-faktor yang mempercepat
reaksi autooksidasi ini yaitu cahaya, panas, peroksida, lemak, dan logam berat. Jadi tidak disarankan untuk menyimpan misalkan minyak itu di menyimpan minyak yang langsung terkena sinar matahari gitu ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu reaksi hidrogenasi. Molekul lemak hewani dan minyak nabati itu mengandung rantai hidrokarbon yang panjang. Nah, proses mengubah minyak dalam bentuk cair menjadi lemak atau menjadi bentuk padat dengan teknik ini disebut dengan hardening atau pengerasan ya. Jadi untuk reaksi-reaksi lemak itu ada istilah nanti ketengian, ada reaksi hardening atau pengerasan. Itulah reaksi-reaksi yang pada lemak atau lipid ya. Nah, saya rasa itu saja yang Bu Dedes sampaikan untuk mata kuliah dasar teknologi hasil ternak, yaitu mengenai materi lipid ya. Selamat belajar, selamat menambah wawasan, bukan hanya di buku, sekali lagi bukan hanya di buku ajar saja ya. Seorang mahasiswa harus bisa menambah wawasan dan informasi dari mana saja ya. Saya rasa itu saja. Selamat mempelajari lemak dan selamat apabila anak-anakku ada yang penelitian mengenai lemak, jangan lupa dasarnya dulu ya. Saya rasa itu saja. Bu Dedes akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mungkin kalau ada yang selamat siang ya. Terima kasih.